Mending iPhone XR atau Samsung S9 ya. Kalau ngomongin HP dari brand Apple atau Samsung itu seru ya. Persaingan abadi buat siapa yang jadi nomor satu penjualan ponsel terbanyak di dunia. Kayak kedua HP ini yang mau gue bahas, iPhone XR dan Samsung S9. Walau HP ini udah kelewat berumur, tapi tetap aja kedua HP flagship ini masih banyak yang ngincer. Di sini sekali lagi gue bukan mau adu speed atau speed test semacamnya ya, tapi lebih ke user experience pemakaian sehari-hari, baik itu user interface, performa, dan jangka waktu lama pemakaian. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita opening dulu. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu untuk harga dari kedua HP ini. Untuk iPhone XR harga barunya resmi iBox Indonesia itu untuk varian storage 64GB dijual di harga 7,5 jutaan. Sedangkan untuk varian storage 128GB di angka 8,8 jutaan. Dan untuk Samsung S9 ini sebenarnya untuk barunya udah nggak dijual lagi ya, alias udah discontinue. Tapi buat harga secondnya itu udah di harga 3,5 sampai 4 jutaan. Jadi memang beda hampir setengah harga ya antara iPhone XR dengan Samsung S9. Tapi di sini mengingat kedua HP ini keluar di tahun yang sama, yaitu di tahun 2018. Jadi di sini nggak ada salahnya gue sharing ke kalian tentang pengalaman gue pakai kedua HP ini. Oke, sebelum lanjut pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu untuk spesifikasi dari kedua HP ini. Kalau boleh dibilang sebenarnya dari kedua HP ini udah pantas dianggap HP flagship pada zamannya. Pertama gue mau bahas dari desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Untuk iPhone XR desainnya ini nyaman dilihat, walau tampilannya sederhana, tapi ketika kita memegangnya langsung itu berasa kokoh, padat, dan kuat. Dengan backdoor yang udah berbahan gelas kaca yang looks-nya enak dilihat, dan frame-nya berbahan aluminium yang berasa kokoh, bikin HP ini berasa nyaman dilihat dan dipegang. Ukurannya nggak terlalu besar, ngepas aja gitu di genggaman tangan gua. Dan untuk spesifikasi displaynya berukuran 6,1 inch. Tipe layarnya Liquid Retina IPS LCD, brightness-nya 625 nits, resolusinya 828 x 1792 pixel. Ya, iPhone XR ini masih HD ya, tapi HD-nya Apple beda. Kalau kalian lihat langsung dan pegang langsung itu berasa beda HD-nya. HD-nya Apple lebih tajam, cerah, dan kerapatan pikselnya lebih padat. Pokoknya nyaman banget iPhone XR ini dipandang lama-lama. Dan beda halnya dengan Samsung S9. Mungkin untuk sebagian orang desain Samsung S9 ini udah kelewat ketinggalan zaman ya. Secara tampilan memang desain ini jadul, karena untuk layar di bagian atas dan bawah masih bertipe desain lama. Tapi masih sedikit ngebantu untuk look tampilannya, karena bagian pinggir layar ini udah mengadopsi bentuk edge atau layar melengkung. Dan juga ketika kalian sudah memegang atau menggenggamnya, baru udah tuh kelihatan flagship banget ini HP. Apalagi ketika kita memandang langsung layarnya Super AMOLED khas Samsungnya itu tajam. Itu karena layar HP Samsung S9 ini udah berpanel Super AMOLED. Resolusinya itu 1440 x 2960 pixel alias 2K ya. Dan kerapatan pikselnya udah mencapai 570 ppi. Layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan udah mendukung HDR10. Jadi bisa menikmati konten Netflix di resolusi HD. Kalau untuk desain dan layarnya sih di sini gue pribadi lebih pilih Samsung S9 karena bentuk layar melengkungnya dan layar resolusi yang lebih tajam dan padat ketimbang iPhone XR. Dan bagaimana untuk urusan user interface pemakaian sehari-hari? Sebenarnya sih kedua HP ini masih lancar-lancar aja gue pakai. Untuk hal multitasking atau scroll-scroll buka tutup sosial media itu masih enak banget di kedua HP ini. Layarnya juga masih sama-sama responsif walau umur HP ini bisa dibilang udah kelewat tua. Tapi secara pemakaian sehari-hari sih masih bisa diandelin banget di tahun 2021 ini. Buat kalian penikmat konten multimedia, sebenarnya Samsung S9 ini lebih cocok banget karena dia menawarkan layar yang lebih tajam. Jadi menurut gue untuk pemakaian sehari-hari di kedua HP ini imbang aja lah. Lanjut ke performanya. Secara angka SoC dari kedua HP ini udah terlihat lawas ya. Baik itu Samsung S9 dengan SoC Exynos 9810 atau setara Snapdragon 845. Dan di iPhone XR ada Apple Bionic A12.
Dan menurut gua iPhone XR ini yang masih bisa diajak ngegas kalau soal urusan gaming. Buat main Mobile Legends rata kanan, grafis ultra, frame rate on, main sekitar setengah jam nggak ada tuh HP ini berasa anget apalagi panas. Main Call of Duty Mobile juga maksimal setting rata kanan dan performanya stabil, main lama nggak ada frame drop. Dan buat main PUBG juga mentok di grafis Ultra HD frame rate ultra. Main sekitar setengah jam frame rate aman aja, nggak ada drop. Tapi digeber PUBG settingan mentok kanan selama setengah jam baru udah tuh berasa anget-anget. Tapi frame rate sih aman. Sedangkan bagaimana untuk Samsung S9 dibuat main game? Sebagai contoh, gue unjukin hasil settingan yang didapat pada saat gue main PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Untuk PUBG Mobile, settingan mentok yang didapat itu di SDR dengan frame rate ultra atau smooth dengan frame rate ekstrim. Dan untuk game Call of Duty Mobile, settingan mentok yang didapat ada di high dengan frame rate high atau smooth dengan frame rate max. Jadi main game di HP ini udah nggak usah diragukan lagi, lancar abis. Overall cukup puas main Call of Duty Mobile di HP ini. Mungkin yang agak sedikit gak ketolong itu mungkin dari baterainya ya, yang dimana di Samsung S9 ini menurut gua agak sedikit drain alias ngedrop. Tapi untuk di iPhone XR ini punya gua masih aman-aman aja. Jadi kalau menurut gue untuk soal performa game, gue masih mengandalkan iPhone XR karena SoC yang dipakai itu cenderung masih stabil digunakan di tahun 2021. Lalu bagaimana untuk performa kameranya? Untuk hasil kamera foto itu menurut gue relatif ya, sesuai pendapat kita masing-masing. Tapi kalau menurut gue sebagai mata awam dunia fotografer sih cakep-cakep aja. Hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang udah cukup baik. Tapi kalau untuk hasil perekaman videonya, gue bisa pastikan Samsung S9 ini udah mantep. Dengan adanya fitur OIS atau Optical Image Stabilizer, OIS ya optical bukan AIS yang elektrik, bikin hasil videonya ini stabil, detailnya dapat dan warnanya keluar. Sedangkan untuk iPhone XR, walaupun cuma punya satu kamera belakang, hasilnya yang didapat tuh mantep dan masih bisa bersaing dengan HP keluaran tahun-tahun ini. Resolusinya 12 megapiksel, kecil kan? Ya udah langsung aja nih contoh-contoh hasil foto dari Samsung S9 dan iPhone XR. Di bagian perekaman videonya, iPhone XR ini udah juara dibanding Samsung S9 karena kameranya udah ada OIS-nya atau Optical Image Stabilization yang udah stabil banget, nggak geter-geter. Ditambah perekaman videonya udah bisa 4K di 60 fps. Di kamera depan iPhone XR dibekali resolusi 7 megapiksel. Untuk kualitas foto selfie-nya sih ya cukup aja. Tapi kalau untuk perekaman videonya bisa maksimal di settingan Full HD 1080p di 60 fps. Buat vlog udah nggak usah diragukan lagi, stabil parah. Dan sebenarnya di Samsung S9 ini juga memiliki setup satu buah kamera. Tapi menurut gue masih lebih baik di iPhone XR dalam pemakaian sehari-hari ketimbang Androidnya Samsung S9. Jadi overall untuk performanya gue lebih better iPhone XR. Karena kenyamanan dalam main game dan juga kualitas fotonya masih cukup bisa diandelin di tahun 2021 ini. Dan yang terakhir adalah jangka waktu lama pemakaian. Menurut gue dari segi spesifikasi dan desain yang ditawarkan dari kedua HP ini masih bisa bersaing untuk di tahun 2021 dan masih bisa digunakan secara normal. Tapi kalau untuk urusan update software, iPhone XR jawarannya. Karena sampai saat ini video rilis untuk iPhone XR masih kebagian update sampai iOS 15 yang mungkin masih bisa update lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan untuk Samsung S9 itu udah mentok ya update softwarenya. Dia terakhir di One UI 2.5 Android 10. Jadi ya udah jelas untuk jangka waktu pemakaian panjang atau lama udah pasti gue pilih iPhone XR. Kenapa? Ya di samping segala fitur dan spesifikasinya yang ditawarkan, ada hal yang berbeda di setiap produk Apple, yaitu kenyamanan. Oke, sekian dulu aja video dari gue dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit, bye.